Selamat pagi, Shalom. Ada pertanyaan yang sering sekali ditanya, sudah berulang-ulang, mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan kali ditanya orang. Apa arti kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar? Biasanya waktu ditanya pertanyaan itu untuk meragukan tentang keselamatan kita. Sebenarnya itu ditulis dalam Filipi 2 ayat 12. Kalau kita baca aja secara tertulis itu, kalau kita pahami sebenarnya tidak perlu ditafsir sebenarnya. Dibaca saja kita paham. Karena ayat bawahnya dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita hanya berhenti yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, tapi di bawahnya katakan karena Allah lah yang mengerjakan itu. Jadi kalau kita perhatikan itu, Allah lah yang akan bekerja lewat kita untuk mengerjakan itu. Dan kalau kita baca secara sederhana itu, Allah yang melakukannya. Jadi dalam diri kita itu hanya memanifestasikan apa yang Allah kerjakan itu. Jadi Allah sudah ada dalam diri kita. Itu sangat sederhana. Kata mengerjakan itu dalam Alkitab itu memang ditulis selama 20 kali. Ditulis 20 kali. Dalam bahasa aslinya itu ditulis 20 kali. Dan itu selalu adalah menyalurkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi kita tidak dapat kredit poin di sana. Contoh, kalau kita kenyang sekali, kita ngantuk. Kalau kita nggak makan, kita lapar. Jadi manifestasi daripada makan itu, ya kita ngantuk. Manifestasi daripada kita tidak makan, ya kita kelaparan. Manifestasi daripada Tuhan yang ada di dalam diri kita adalah Dia akan mengerjakan keselamatan itu. Kita hanya memanifestasikan apa yang Allah sudah kerjakan di dalam diri kita. Jadi bukan karena kita lagi. Sama seperti kalau orang itu sudah laki-laki, maka termanifestasi dalam dirinya mengerjakan pekerjaan laki-laki. Kalau orang itu sudah wanita, maka termanifestasi dalam dirinya mengerjakan pekerjaan wanita. Ini normalnya. Jadi karena ada Allah di dalam diri kita, ayat 13 itu dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita yang sudah menerima Yesus, maka Allah sendirilah yang akan bermanifestasi melalui diri kita. Karena ayat yang lain juga mengatakan, waktu kita terima Tuhan Yesus, kita sudah menyalibkan semua keinginan daging kita. Dan yang hidup dalam diri kita adalah Kristus sendiri. Maka dikatakan juga di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sama Tuhan sudah satu. Dan Dialah yang hidup di dalam diri kita. Sehingga kalau ada lagi yang bertanya tentang ayat itu, jangan berhenti di ayat 12-nya, masih koma. Ayat 13 itu jelas mengatakan, Allah lah yang mengerjakannya melalui kita. Jadi kita tidak dapat kredit apa-apa di sana. Semua kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Terpuji nama Tuhan.